Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Jemaat GTCC yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali saat ini walaupun kita masih online, tapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kita, bahwa Dia ada bersama-sama kita. Tuhan Yesus hidup bersama dengan kita. Mari kita berdoa sebelum kita mulai ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang indah ini. Engkau berikan kesempatan buat kami Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Untuk menyembah Engkau Tuhan kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan. Sampai pada hari ini kami dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Itu semua karena kemurahan-Mu yang terus Kau berikan, Kau curahkan buat kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mulai ibadah kami. Kami yang di rumah masing-masing Tuhan bersama dengan keluarga kami. Tapi kami percaya ada Roh Kudus yang bersama dengan kami, memimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita bersukacita sebab Tuhan Yesus hidup buat kita. Amin. Kita bertepuk tangan memuji namanya. Semuanya bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Tunjukkan wajah sukacita untuk Tuhan kita. Amin. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, semua sukacita, Yesus namanya, menyembuhkan, amin, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Katakan sama-sama, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup,
Yesus hidup. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus hidup selama-lamanya untuk kita. Sekarang Dia kirimkan Roh Kudus-Nya untuk mengurapi kita semuanya. Mari kita persiapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah Dia. Syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Engkau baik Tuhan. Kau sungguh baik. Haleluya. Mari Roh Kudus, Engkau urapi kami Tuhan. Jamah kami Tuhan dengan urapan-Mu, dengan Roh-Mu yang kudus. Sentuh kami Bapa. Haleluya Yesus. Syukur Tuhan. Yesus, Engkau baik. Urapi kami Tuhan. Urapi kami hamba-hamba-Mu dengan kuasa-Mu. Syukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Roh Kudus urapi kami. Berhembuslah saat ini Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Roh Kudus berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini. Mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Katakan, ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus berhembus sekarang. Amin. Berhembuslah di tempat ini. Mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Urapi kami Tuhan. Urapilah, urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Penuhilah kami. Urapilah, urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Jemaat katakan, ya Roh Kudus berhembus sekarang. Amin. Berhembuslah di tempat
Roh Kudus hadir di sini. Urapilah, urapilah, amin. Urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Katakan sekali lagi, ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Amin, amin Tuhan. Berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Urapilah, urapilah, urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Haleluya. Urapilah, urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Berhembuslah, mengalirlah sekarang. Berhembuslah, mengalirlah sekarang. Haleluya. Engkau baik Tuhan, berhembuslah. Engkau yang berhembus di tempat ini Tuhan. Engkau yang mengurapi kami saat ini Bapa. Haleluya, aku bersyukur. Terima kasih. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua Bapa. Haleluya, aku percaya ada jamahan-Mu di tengah-tengah kami. Engkau yang menyentuh kami Tuhan. Haleluya. Glory, terpuji Engkau Yesus Tuhan. Glory, haleluya. Mengalirlah Engkau Tuhan, mengalirlah kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Bekerjalah di tengah-tengah kami Tuhan, melalui firman-Mu yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Urapi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya.
Jesus, haleluya. Syukur Tuhan. Haleluya Yesus, syukur Tuhan. Syukur Tuhan. Katakan sama-sama. Urapilah, urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Urapi kami Tuhan. Urapilah, urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Amin. Urapilah, urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Urapi Tuhan, urapilah, amin. Urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Berhembuslah Roh Kudus, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Katakan sekali lagi. Berhembuslah, mengalirlah sekarang. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom, salam dalam kasih Kristus. Sungguh indah sekali kalau kita bisa berjumpa bersama. Kenalkan, nama saya Handri. Saya berkecimpung di dalam dunia anak-anak, remaja, dan pemuda. Sebelum kita akan bersama merenungkan sebagian firman Tuhan, mari kita akan berdoa bersama. Bapa yang surga, kami mengucap syukur. Sungguh indah sekali hari ini kami boleh bersama merenungkan sebagian kebenaran firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Engkau dengan leluasa ya Tuhan berbicara dalam kehidupan kami ya Tuhan, dari pribadi demi pribadi. Dan Tuhan, kami boleh mengerti, boleh mengecap, dan boleh melakukannya. Terima kasih Kristus, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhanku yang ajaib dan mulia. Haleluya, amin. Tema untuk bulan ini yaitu berbicara hidup yang bermakna. Berapa minggu kita mungkin sudah banyak mendengar apa hidup yang bermakna. Kali ini kita akan bersama merenungkan sebagian dari firman Tuhan di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Dikatakan dalam firman Tuhan, Efesus pasal 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus
untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, sungguh indah sekali firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Apa makna hidup itu? Banyak orang mengartikan mengenai makna hidup, dan makna hidup itu satu dengan yang lain berbeda-beda. Baik dalam hal untuk berpikir apa yang ingin dicapai, apa yang menjadikan suatu keidealan, apa yang menjadikan suatu mimpi, apa yang menjadikan suatu niat, apa yang menjadikan suatu kehendak, dan biasanya berbeda-beda. Namun berbahagialah kalau hidup kita hidup di dalam Kristus. Karena apa? Apa yang dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan, dikatakan firman Tuhan, yaitu karena kita ini buatan Allah. Kita mengamini apa yang dikatakan firman Tuhan ini, kita ini semua adalah ciptaan Allah, ya, buatan Allah. Dan yang kedua dikatakan firman Tuhan diciptakan dalam Kristus Yesus. Yang kedua yaitu kehidupan kita diubahkan. Kehidupan kita diperbarui oleh pengorbanan Yesus Kristus. Yang dulunya kita sebagai orang-orang yang terkutuk, sebagai orang-orang yang berdosa, namun Tuhan mengasihi hidup kita untuk supaya kita mempunyai suatu pengharapan. Dan di dalam pengharapan itu Tuhan mempunyai suatu rencana di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini, supaya kehidupan kita yaitu kehidupan yang bermakna, yaitu kehidupan yang berarti, kehidupan yang penting dan sangat penting, dan kehidupan kita benar-benar bermakna, kehidupan yang berdampak, baik dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga kita, baik juga di sekitar kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, apa yang dikatakan firman Tuhan? Dan dikatakan dalam Efesus ini, dia katakan yaitu untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Begitu luar biasa Tuhan merencanakan bagi hidup kita yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Tidak disebutkan pekerjaan baik yang bagaimana. Berarti di sini kita boleh menangkap Tuhan sudah menyiapkan bagi kehidupan pribadi demi pribadi suatu pekerjaan yang baik bagi kehidupan kita, dan yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Sungguh indah sekali kalau kita sudah dipilih dan Allah mengatur sedemikian rupa bagi hidup kita, supaya kehidupan kita benar-benar kehidupan yang bermakna. Begitu juga dengan niat, impian, harapan. Kita bisa saja punya niat, kita bisa saja cita-cita. Bisakah hal itu gagal? Bisa juga. Seseorang pasti punya keinginan, kerinduan, dan kehendak. Namun apa yang dikatakan firman Tuhan setelah kita mengikut Yesus, setelah Tuhan memilih hidup kita, Tuhan mempunyai rencana bagi hidup kita dari pribadi demi pribadi. Kita akan melihat di sini, ya, suatu perbedaan. Apakah itu niat? Apakah itu cita-cita? Apakah itu yang dinamakan hati? Ya, ada satu nasihat yang kita dapatkan di dalam 1 Tawarikh pasal 28 ayat yang 9. Kita melihat suatu perbedaan di sini. Bagaimana Tuhan mengatur begitu rupa dalam kehidupan orang percaya. Dikatakan firman Tuhan, dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahmu. Kenalah Allahnya ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Dan ini yang perlu kita patoki. Dikatakan firman Tuhan dalam 1 Tawarikh pasal 28 ayat 9 dikatakan, Tuhan menyelidiki segala hati
dan mengerti segala niat dan cita-cita. Kata-kata dikatakan firman Tuhan antara hati dan niat dan cita-cita. Apa dikatakan? Tuhan menyelidiki hati. Dan Tuhan mengerti niat dan cita-cita. Yang dimaksud di ayat ini berarti Tuhan itu tahu keinginan kita. Tuhan mengerti cita-cita kita. Tuhan mengerti apa yang kita impikan di dalam kehidupan kita. Namun Tuhan justru menyelidiki hati itu sendiri. Bagaimana hati itu? Bagaimana ada hati dalam kehidupan kita? Makanya dikatakan firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dengan hati itulah suatu sumber, suatu frame dalam kehidupan kita, menjadikan suatu sumber, suatu pikiran, perasaan, dan kehendak yang ada dalam kehidupan kita. Ya. Apabila kita punya mimpi, punya niat, atau punya cita-cita, ya, itu baik. Tapi kalau hati kita sendiri salah, pastilah suatu niat, pikiran, perasaan, dan kehendak, apa yang kita inginkan, semua adalah salah. Dan kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan kehidupan kita tidak ada maknanya. Namun bagaimana dengan hati itu? Hati adalah, saya katakan tadi, sebagai sumber. Makanya Tuhan menginginkan hati kita senantiasa berpaut, hati kita senantiasa klik dengan Tuhan, senantiasa hati kita menempel kepada Tuhan, supaya hati kita, apa yang kita inginkan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini yang dimaksud dengan hidup yang bermakna. Dengan hati yang sama, dengan klik dengan Tuhan, akhirnya kita sendiri mengerti. Karena Tuhan sudah merencanakan dalam kehidupan kita. Kita tinggal melakukan sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang Tuhan kehendaki, yaitu dikatakan firman Tuhan. Karena Tuhan sudah memiliki hati kita. Setelah itu Tuhan dikatakan firman Tuhan. Tuhan sudah mempersiapkan begitu rupa, dan tinggal kita menangkap apa yang Tuhan inginkan bagi hidup kita, yaitu pekerjaan-pekerjaan baik. Luas, bukan hanya suatu pelayanan. Segala sesuatu adalah pelayanan. Melakukan segala sesuatu pelayanan. Berkhotbah, melayani Tuhan. Mungkin kita bisa penginjilan, kita itu dikatakan melayani Tuhan. Mungkin kita bekerja dengan sekuler, tapi itu adalah melayani, juga melayani dengan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus, mungkin kita sendiri punya kehendak, punya keinginan. Apa yang dikatakan dalam Amsal pasal 16 ayat yang ke-9, bahwa hati manusia memikir-mikir jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan langkahnya. Kalau hidup kita serahkan pada Tuhan, Tuhan akan menuntun hidup kita. Ini yang penting, ini yang perlu, supaya kehidupan kita benar-benar bermakna. Yaitu baru kita mengerti yang bermakna itu yang bagaimana. Apa yang dimaksud dengan bermakna itu, yaitu orang yang bisa meraih mimpi dan keinginan dan niat dan itu benar. Tapi ada hal yang membuat kita sendiri hidup yang bermakna. Yaitu apa? Yaitu sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya berikan contoh. Ada orang yang berupaya semaksimal mungkin dan dia mendapatkan. Namun ada hal yang membuat akhirnya dia sudah mendapatkan mungkin kekayaan, mendapatkan nama, mendapatkan relasi, mendapatkan mungkin bisa seorang bisa pesta pora atau apapun juga. Tapi ada hal yang saya katakan kekosongan dalam hidupnya, seakan-akan tidak ada makna dalam hidupnya karena tidak klik dengan Tuhan. Dan ada juga orang yang seakan-akan tidak mempunyai pengaruh dengan hidupnya, dan seakan-akan hidupnya mengalir. Ya sudah, hidup ini seperti ini, ya mengalir aja seperti air gitu ya. Tidak tahu air ini akan mengalir sampai seperti ke air yang tenang, ataukah di air yang mungkin yang deras seperti air terjun dan gelombang, ataukah mungkin justru lebih ke tempat-tempat mungkin limbah-limbah yang kotor. Di manakah kita? Kalau kita bisa merenungkan seperti Paulus, seperti Yesus, apakah hidupnya bermakna? Pasti kita mengatakan hidupnya bermakna.
Tapi kalau kita mengatakan bermakna yang bagaimana? Yaitu bermakna bagaimana kehidupannya, yaitu sesuai apa yang Tuhan kehendaki dan melakukan sesuai apa yang Tuhan berikan bagi hidup Paulus. Dan Yesus melakukannya semuanya itu. Kita tahu pada waktu Yesus di kayu salib dia mengatakan sudah selesai. Yang artinya di sini Yesus sudah menyelesaikan misinya di dalam dunia ini. Harapan Allah dalam kehidupan kita, begitu juga dalam kehidupan kita, sampai akhir kita bisa mengatakan sudah selesai. Karena apa? Kita sudah melakukan misi yang Tuhan embankan dalam hidup kita. Paulus, walaupun dia menderita, walaupun dia banyak dicecah, walaupun dia dipenjara, namun di hidupnya tetap dia katakan bermakna. Dan justru dia katakan segala sesuatu sebelum mengenal Yesus dianggap dia apa? Sampah. Itulah. Inilah hidup yang bermakna. Karena apa? Karena dia mengerti apa yang dia lakukan. Begitu juga dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana hidup kita? Kalau hidup kita melakukan apa yang sesuai apa yang diembankan dalam kehidupan kita, itulah hidup yang bermakna, yaitu melakukannya, yaitu sesuai apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Walaupun kehidupan kita menderita, mungkin kita mengalami yang begitu banyak sekali masalah-masalah dalam hidup kita, tapi kita tahu kita yang menyelesaikan dan dikatakan inilah hidup yang bermakna. Dan kita pasti berbeda-beda, ya. Apakah suatu penderitaan, kesukacitaan, dan di dalamnya pasti kita tahu ada damai sejahtera yang ada dalam kehidupan kita. Dan Tuhan memberikan itu semuanya. Karena Tuhan sudah berjanji, damai sejahtera ku tinggalkan. Walaupun kita banyak sekali masalah di dalam mengemban misi yang Tuhan berikan bagi kita, dikatakan firman Tuhan janjinya yaitu ya dan amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita akan bersama belajar dengan salah satu tokoh supaya kita lebih mengerti, memahami makna hidup ini. Setiap orang mempunyai, tadi saya katakan mempunyai rencana niat gitu. Tapi apakah hidupnya bermakna atau tidak? Ya. Kita akan belajar dengan salah satu tokoh di dalam Markus pasal 15 ayat yang ke-21. Ya, Markus pasal 15 ayat 21. Di situ dikatakan, kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan, ayat 20 di situ ya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Ini peristiwa pada waktu Yesus ke Golgota untuk disalibkan dengan kelelahannya, ya, dengan penderitaannya. Mungkin sudah dia tidak mampu, tidak kuat lagi mengangkat salib itu. Dan dikatakan ayat 21 dikatakan pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirena, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Nah, suatu peristiwa mungkin kita sudah berkali-kali mendengar firman Tuhan ini. Ya, Simon yang mungkin kita baru mengenalnya. Simon orang Kirena, orang Nigeria, orang ya berkulit hitam. Dan kita lihat di sini dia jauh-jauh ya dari Nigeria datang ke Yerusalem yang rencananya yaitu untuk merayakan Paskah orang Yahudi. Dan Simon tidak mengenal siapakah Yesus. Yang tujuan utama yaitu hanya merayakan Paskah orang Yahudi. Justru dengan rencana dia, ada hal yang misterius di sini. Bagaimana pertemuan Simon yang akhirnya justru dia dalam rencananya ketemu dengan Yesus, dan justru dia yang tujuannya inginnya baik-baik, justru mungkin dalam perasaannya, kenapa harus saya? Dan dikatakan firman Tuhan yaitu dia dipaksa. Kata-kata paksa berarti apa? Tidak dengan sukarela. Simon dipaksa untuk memikul salib Yesus.
Dan di situ pasti dia ketemu dengan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, hidup ini kadang-kadang memang misterius. Dan kehidupan kita satu sama lain, bagaimana kita bisa mengenal Kristus, mengenal Yesus, itu berbeda-beda. Tapi yang terpenting bagaimana kehidupan kita. Apakah kehidupan kita benar-benar melekat pada Kristus. Dan pada waktu itu kita sendiri nggak tahu dengan kehidupan suatu rahasia Allah, bagaimana Tuhan merencanakan bagi kehidupan kita semuanya. Salah satunya kita lihat Simon yang rencananya hanya untuk merayakan Paskah, justru dia dipaksa untuk memikul kayu salib itu. Justru apa? Di sini kita lihat suatu perubahan yang luar biasa. Ya. Amsal 19 ayat 21 dikatakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita serahkan hidup kita, hati kita, supaya kita rancangan-rancangan yang ada dalam kehidupan kita, hati kita itu, biarlah menjadi suatu keputusan Tuhan yang terlaksana. Ya. Kita kembali mengenai tokoh Simon ini. Dan akhirnya apa? Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat yang ke-20 dan Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1. Justru melalui dia memikul salib, dia ketemu Yesus, justru dia mengenal Yesus secara pribadi. Amin, luar biasa. Ya. Di situ dikatakan Kisah Para Rasul, dia akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Dan hal yang luar biasa, pasal 13 ayat 1 dikatakan, di situ disebutkan Simeon Niger, yang artinya Simon orang Nigeria, dan di situ dikatakan jemaat awal di Syria. Luar biasa. Berarti apa? Dengan satu orang ini, dengan Simon ini, dia bisa banyak memenangkan jiwa-jiwa. Bukan dengan dirinya saja, namun dengan keluarga juga dikenal di situ sebagai orang Kristen awal, yaitu mula-mula di Syria. Luar biasa kan? Inilah hidup yang bermakna. Dan ada suatu kesaksian dikatakan di dalam Roma pasal 16 ayat 13. Ya, kita akan membaca di situ. Ya, Roma 16 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Salam kepada Rufus dan ibunya. Ya. Salam kepada Rufus dan ibunya. Maaf. Sebentar. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Nah, dalam Roma ini dikatakan salah satu disebutkan nama Rufus. Siapa Rufus? Kita ingat tadi dalam Markus pasal 15 ayat 21. Simon ayah Alexander dan Rufus. Berarti Rasul Paulus bertemu dengan Rufus, dan Rufus ini adalah anak Simon. Nah, jelas ya. Dan dikatakan firman Tuhan, Rufus adalah orang pilihan dalam Tuhan. Dan dikatakan firman Tuhan, Rufus adalah orang pilihan Tuhan. Luar biasa kan? Begitu luar biasa rencana Allah, sampai Rufus pun dikatakan sebagai orang pilihan Tuhan. Dan di sini kita bisa melihat dari Markus, Kisah Para Rasul, Roma, yang artinya apa? Rufus ingin memberikan kesaksian, karena oleh ayahku, karena oleh darah Yesus, karena oleh ayahku memikul salib, aku dimenangkan, aku dipilih, dan keluargaku dimenangkan. Dan inilah menjadikan dia bersaksi. Dan dikatakan dalam Markus, maka disebutkan ayah Alexander, yang dikenal siapa? Rufusnya. Yang artinya di sini bagaimana Rufus bisa hidupnya bermakna karena apa? Seorang ayah. Saudara yang terkasih, ada satu ayat yang ingin saya bagikan. Dikatakan dalam firman Tuhan, dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat 4, dikatakan firman Tuhan,
Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Biarlah mungkin dengan hal yang sederhana, Tuhan sudah menangkap kita. Tapi bagaimana kehidupan kita? Apa kita juga menangkap apa yang Tuhan inginkan bagi hidup kita? Dan benar-benar ada suatu kebanggaan dan kebahagiaan kalau hidup kita benar-benar bermakna untuk bisa memenangkan, terutama dalam keluarga kita, dan suatu kebanggaan kita bisa mengatakan bahwa anak-anakku hidup di dalam kebenaran. Amin. Tuhan sertai dan memberkati kita semuanya. Apapun yang terjadi bagi hidup kita, yang penting hidup saya benar-benar bermakna, mengerti misi Allah yang diembankan bagi hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku memujimu. Amin. Ku memujimu. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Baik saudaraku, jemaat Tuhan GTCC yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semuanya bisa mengucap syukur bahwa minggu pertama, yaitu awal Mei, kita sudah beribadah onsite, yaitu di Hotel Mitra jam 8 pagi, disertai dengan perjamuan kudus dan persembahan persepuluhan. Sungguh luar biasa, Tuhan begitu baik, Tuhan begitu luar biasa menyertai kita semuanya, sehingga kita mulai ibadah kembali, ibadah onsite bulan Mei, yaitu awal Mei. Sungguh luar biasa kasih Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Bapa, terima kasih, kami ucap syukur sebab kasih, anugerah, penyertaan Tuhan menyertai sepanjang hari dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh memuji Engkau dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Dan kami sudah mendengar firman-Mu, kiranya Tuhan kasih karunia penyertaan Tuhan menyertai sepanjang hari dalam kehidupan kami. Supaya hidup kami ya Tuhan menjadi hidup yang kudus, yang berkenan di hadapan Engkau. Sebab itu Tuhan kami percaya kuasa-Mu menyertai di dalam kehidupan ya Tuhan, bangsa kami, negara kami ya Tuhan, khususnya bangsa Indonesia ini. Kau menyertai ya Tuhan Pak Presiden Jokowi bersama wakilnya Kiai Haji Ma'ruf Amin, bersama Menteri Kabinet MPR, DPR, TNI, Polri ya Tuhan, untuk menjaga negara kesatuan ini, Indonesia ini menjadi negara yang diberkati oleh Tuhan, yang dipimpin oleh Tuhan. Sebab itu Tuhan kami percaya kuasa-Mu menyertai bangsa ini sehingga terlepas dari COVID-19 dan ekonomi boleh ya Tuhan dibangkitkan kembali, dan ekonomi ya Tuhan boleh ya Tuhan menjadi ekonomi yang diberkati kembali ya Tuhan, sehingga semuanya sektor perekonomian boleh normal kembali. Bapa, terima kasih, kami ucap syukur
Pada saat ini ya Tuhan, kami boleh mengangkat tangan kami akan menerima berkat daripada Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Demikianlah seharusnya Engkau beserta keluargamu meletakkan nama Tuhan di atas segalanya dan mengagungkan Tuhan Yesus. Maka Tuhan akan memberkati keluargamu, Tuhan akan memberkati usahamu, pekerjaanmu, studimu, di dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.